Shalom, kami bersuka cita untuk menjalankan tugas ini. Oleh sebab itu, marilah kamu anak-anak kami, orang tua dan keluarga semuanya, beserta dengan jemaat Tuhan, untuk memasuki ke rumah Tuhan, mengikuti kebaktian pemberkatan perkawinan ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam, jemaat kami undang untuk tetap berdiri. Di dalam kita memasuki ibadah pemberkatan yang kudus ini, mari kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 392. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang ketiga.
Jemaat yang terkasih, kebaktian pemberkatan perkawinan kudus ini dimulai di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan manusia, di dalam nama Yesus Kristus Kepala Gereja, dan di dalam nama Roh Kudus yang mempersatukan keluarga orang-orang percaya. Pertolongan-Mu adalah dari Tuhan pencipta langit dan bumi yang menjaga keluar masuk-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Kitab Kejadian 2 ayat 18 yang menjadi introitus kita. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat yang pertama. Jemaat kami persilahkan untuk duduk. Saatnya kita mendengarkan tentang kebahagiaan dalam kasih Allah. Mari kita lihat bagian kita masing-masing di liturgi kita. Allah adalah pengasih dan penyayang. Dia selalu memberikan kasih-Nya kepada setiap orang yang mau mengikut perintah-perintah-Nya dan selalu merendahkan diri di hadapan-Nya. Allah tidak pernah lupa akan kasih-Nya untuk diberikan kepada orang-orang yang takut dan berpengharapan kepada-Nya. Dalam ikatan cinta kasih untuk hidup. Kasih Allah melampaui segala kemampuan manusia, dan kasih itulah yang telah mempersatukan laki-laki dan perempuan di dalam satu ikatan pernikahan yang teguh. Itulah yang sedang kami terima sekarang melalui cinta yang kami bina selama ini. Sekarang telah nyata dan lewat kasih-Nya menggerakkan hati kami untuk datang ke gereja menerima berkat-Nya. Berbahagialah hai kamu yang diberkati Allah dan di bawah perlindungan kasih-Nya. Sebab kepadamu akan mengalir berkat-Nya yang tak pernah habis-habisnya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364.
Jemaat yang terkasih, kita akan mendengar firman Tuhan dalam ibadah perkawinan Rio dan Gita pada hari ini. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami sembah dan kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur atas segala kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan hingga saat ini, di mana Tuhan, ini merupakan hari yang penuh sukacita, hari yang sudah dirancang begitu lama, yaitu pemberkatan perkawinan kudus anakmu Oktorio Yosafat dan Agita Beru Sembiring. Kami bersyukur Bapa, karena hari ini telah tiba. Bahkan Tuhan mengundang seluruh jemaat-Mu dan seluruh keluarga yang ada untuk menjadi saksi Tuhan untuk pemberkatan perkawinan ini. Untuk itu Bapa, sebelum kami melakukan segala sesuatunya di hari ini, kami mengundang Tuhan yang turut campur tangan, Tuhan yang berkuasa, Roh Kudus Tuhan yang menuntun, agar kiranya benar-benar pemberkatan perkawinan kudus ini datangnya dari Tuhan dan membawa damai sejahtera bagi keluarga yang diberkati. Dan sebelum juga kami melakukan pemberkatan ini Tuhan, kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Mari Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu. Pakai dia dengan luar biasa Tuhan, supaya apapun yang disampaikannya semua berasal dari Tuhan. Dan berkati kami Tuhan, Roh Kudus yang menuntun kami untuk bisa mengerti dan nantinya memakaikan firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi, majuah-juah, jemaat yang kami kasihi dalam nama Yesus Kristus. Kami akan membacakan firman Tuhan yang akan menjadi bahan khotbah kita pada kebaktian pemberkatan perkawinan kudus dari Ananda Oktorio Yosafat Tarigan dan Agita Melianti Beru Sembiring, yang kami ambil dari kitab 2 Korintus 6 ayat 11 sampai 18. Mari kita buka Alkitab kita, 2 Korintus 6 ayat 11 sampai 18. Kami akan bacakan firman Tuhan berkata demikian kepada kita. 2 Korintus 6 ayat 11 sampai 18. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagimu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami yang tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama-sama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu. Dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki, dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Jemaat yang terkasih, kami
memberikan tema dalam khotbah perkawinan kudus Ananda Rio dan Gita, yaitu menjadi pasangan yang seimbang di dalam Tuhan. Menjadi pasangan yang seimbang di dalam Tuhan. Khotbah ini kami rasa tidak hanya untuk pengantin dalam mempersiapkan diri nanti memasuki, menapaki rumah tangganya, tapi ini juga boleh menjadi evaluasi, introspeksi, dan juga refleksi bagi kita seluruh keluarga-keluarga yang hadir di tempat ini. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ada sebuah majalah Time India. Kami rasa kita semua tahu majalah Time ya. Ini yang dibaca berasal dari India. Yang mana ada sebuah artikelnya yang judulnya itu ada 5 hal yang tidak disukai oleh pasangan kita tetapi terus kita lakukan. Ya, ini judul artikelnya, dan ketika dia menulis artikel ini, dia sudah menyebarkan kuesioner kepada ribuan responden, baik suami atau istri atau laki-laki atau perempuan. Jadi ada 5 hal yang tidak disukai oleh pasangan kita tetapi kita terus melakukannya. Sudah tahu salah tapi tetap enak melakukannya. Begitulah dia ya. Apa saja itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih? Tabiat ataupun kebiasaan laki-laki atau perempuan yang terus-menerus dilakukannya walaupun pasangannya tidak suka. Yang pertama, laki-laki. Laki-laki itu egois. Bagi pria tidak ada kata maaf. Ya. Nanti silahkan dicek dan recheck baik pribadinya ataupun pasangannya. Laki-laki itu egois, bagi pria tidak ada kata maaf. Karena dalam pikirannya dia tidak pernah melakukan kesalahan. Yang ada silap. Ya. Apa itu silap ya, bahasa Indonesianya khilaf. Enggak sengaja gitu loh. Ya. Jadi memang laki-laki ini otaknya terprogram bahwa ya tidak ada yang salah yang dilakukannya. Yang enggak sengaja, silap, kan begitu dia. Contohnya ada cerita, ini tentang 2 orang saitun, lansia. Satu hari mereka sedang jalan-jalan sore dengan naik motor metiknya, kan begitu. Datang si kakek, saking semangatnya, digasnya terus motornya itu, ngebut. Sampai akhirnya si nenek yang duduk di belakang harus memeluk kakek dengan erat-erat. Saking takut jatuh, kan begitu dia. Lalu si nenek bilang, "Kek, pelan-pelan, pelan-pelan," kan gitu. Tapi si kakek semangat kali, kan begitu. Lalu tiba-tiba bek, motor jatuh, kakek dan nenek pun ikut jatuh. Si nenek kesakitan, aduh, kan begitu kan. Dengan harapan si kakek akan segera menolong dia atau minta maaf karena tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh si nenek. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bukannya kakek minta maaf, bukan langsung mendatangi si nenek, yang ada dia langsung kejar motornya yang juga jatuh, lalu dia tegakkan, dia dirikan. Setelah itu nenek marah, "Kakek ini gimana? Saya jatuh, saya yang kesakitan tapi motor yang duluan ditolong." Lalu kakek bilang, "Ya iyalah Nek, kalau kamu kan sudah lunas saya bayari dulu, tapi motor ini masih kredit sampai sekarang," gitu dia. Ya. Itulah laki-laki egois ya. Beberapa waktu yang lalu kita konseling, apa hal yang tidak disukai kan gitu ya. Lagi ada hobi baru Rio sekarang kan gitu. Lagi ada hobi barunya yang gara-gara hobi baru itu suka lupa dengan sekitarnya. Nah, itu laki-laki kan, hobi mancing, nggak ada cerita, jangan ganggu kan gitu. Hobi badminton, ya kan Pak? Nggak ada cerita, kalau pas jamnya badminton jangan ganggu. Itu egoisnya laki-laki. Dan kalaupun sudah jelas salah, sulit untuk meminta maaf. Catatan mengatakan laki-laki itu kalaupun minta maaf pas tahun baru. Ya. Itu pun kulah-kulah bagilah hari kita ngidah sama mre. "Maaf ya, salah aku." Bagai saja. Agak berbeda kalau penanten atau anak-anak yang minta maaf, kan begitu dia. Itu yang pertama, laki-laki egois. Bagaimana dengan perempuan? Ternyata perempuan juga egois, tapi berbeda.
Keegoisan perempuan itu terlihat dari perempuan ini ingin selalu mendominasi, terkhusus di tengah-tengah keluarga ya. Baik kepada suami, baik kepada anak-anak, apa yang menjadi makanan di rumah, apa yang menjadi pakaian suaminya, anak-anaknya, itu semua kita nande yang mengatur, betul tidak? Enca tonton na TV, nina Deddy Kobuzer, bejile, kap na Deddy Kobuzer pakai baju-baju kaos ketat kan gitu ya. Ih, ganteng kap adi bapak rumah kami pakai baju seperti itu, maka tukur aku 3. Saking mendominasinya, saking egoisnya, di pak pakai. Pakai si bapak, gue jadi lemang. Engkai, adi Deddy Kobuzer 6 sembuyak jenda memang ngatakan sispek. Sedangkan si bapak 1 pack. Maka bagi gue bagi lemang. Tapi nggak masalah sama si ibu, sama si perempuan. Yang penting saya suka, ganteng pak, ganteng. Mejile kan bagi mejile lo dalih pakai. Harus istri yang mengatur, yang mendominasi. Contoh lain, di mana kita makan mak, terserahlah. Nina, si ibu, Fernanden. Oh di sini, jangan. Jadi di sini, jangan, jadi terserahlah. Itu perempuan. Coba cek dan recheck kita kan gitu ya. Sangat mendominasi, egois. Nanti coba cek dan recheck ini ya Rio ya. Betul tidak begitu Gita, kan gitu dia. Lalu yang kedua, apa kebiasaan yang sering kita lakukan padahal sudah tahu pasangan kita tidak suka? Yaitu laki-laki baik kalau ada maunya. Baik kalau ada maunya. Semasa pacaran, laki-laki itu bak pahlawan, berinisiatif kapanpun, ya, berinisiatif kapanpun, datang ke rumah, bawa roti, ya kan, bawa bunga, kan gitu. Baik kalau ada maunya, udah dapat, ya lupa. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah perkawinan, laki-laki ini banyak mayoritas seperti martil. Tahu martil, kalau tidak dipukul tidak bergerak. Pak pekena siti, Mbak Mandita, bundekah kelceda. Wei, nina saja. Iya min pak, wei nina saja. Merepet lebih Fernanden bas rumah, jungut-jungut lebih maka man pekenan. Tapi kuakap mamre GBKP lalit bageme, lang puji Tuhan. Nah, itu yang laki-laki. Lalu kalau perempuan, dia suka membanding-bandingkan. Perempuan ini kan suka melihat ya. Dia suka melihat sehingga banyak pengetahuannya. Dan yang suka dilihatnya adalah hal-hal yang indah, hal-hal yang baik. Sehingga banyak sekali referensi-referensi bagi dia tentang hal-hal yang baik. Sehingga kebaikan suami orang pun, kelebihan suami orang pun tahu dia. Eka kita Fernandene, Muria. Kebaikan kelebihan suami orang pun tahu dia. Kebaikan kelebihan anak-anak orang pun tahu dia, sehingga dia berharap kebaikan suami orang tadi, anak-anak orang tadi itu ada maunya di suami dan anak-anaknya. Suka sekali membanding-bandingkan. Makanya kayak terjadi karena tidak seperti yang diharapkannya, yang dilihatnya tadi, lalu didapatinya di rumah, akhirnya kan begitu dia. Itu perempuan, suka selalu membandingkan. Lalu yang ketiga, apa yang bisa kita lihat dari kebiasaan laki-laki ataupun perempuan yang sering berulang-ulang padahal pasangannya tidak suka? Laki-laki itu katanya penjorok, ya sentabi. Laki-laki itu katanya penjorok. Contohnya apa? Handuk digantung di mana saja. Baju digantung. Nggak kotor baju dua pak, hilang. Sekali dengan aku pakai. Nina, oh Nina kasih nande. Nca pagi JK, litka baju si Deban. Nggak meleket baju dua pak, lengah. Sekali dengan aku pakai dengan teku pagi. Nggak pitu kari gantung je. Ya, udah 7 nanti gantung di situ. Penjorok, bekas cukur di mana-mana. Adi si ngisap biasana, jarang ke biasana perbapaan adi ngisap, kecuali di rumah orang mungkin cari asbak. Kalau di lapangan terbuka, kerina asbak, ini bagai.
Kujape ambeken itu laki-laki, katanya penjoro. Sedangkan perempuan, katanya Gita, Rio, materialistis. Materialistis ini dalam hal apa? Labo sebatas hanya dia suka uang atau kekayaan, tapi katanya perempuan itu tanda cinta, tanda sayang semua harus diukur dengan benda. Begitu perempuan. Makanya perempuan itu suka dikasih hadiah, kan gitu biasanya. Makanya perempuan itu pada umumnya katanya materialistis, karena bagi dia itu sebuah kebanggaan. Naik kap namis harga dirina, senang kelmis kapna kune ada hadiah, ada bunga, ada sesuatu yang dia dapat dari suaminya ataupun dari anak-anaknya. Lalu selanjutnya, apalagi yang bisa kita lihat dari laki-laki katanya yang keempat, Rio dan juga Gita dan kita semua. Laki-laki adalah sok pintar, jarkoni Nina. Apa yang diperkatakannya belum tentu dilakukannya. Jago ceramah, kan gitu ya. Coba perhatikan komentator bola. Siapa pada umumnya? Laki-laki ya. Nonton bola sepak bola perempuan pun kita, laki-laki juga yang mayoritas komentatornya, kan gitu dia. Wah, harusnya tadi begini, harusnya tadi si anu itu tendang ke kiri, begini begitu, kan begitu. Suruh praktek belum tentu dia mampu. Itu laki-laki. Sedangkan perempuan katanya suka menggosip. Ya. Suka menggosip. Itu termasuk hal yang paling tidak disukai oleh suami ataupun anaknya. Kalau ketemu dengan kawan-kawannya, biasanya ini perempuan, kalau ketemu dengan kawan-kawannya, ih, nade sianu, ih, cantik kel kam, janari kam, ih, hahaha. Memang gadi kita moria biasana. Encang gue jumpa kariras perbulangan ras anak-anak, ayo pulang. Ih, rapat bawah rasi pene. Ayo cepat. Tapi daras teman, hahaha, minta kak. Tertawa seolah-olah hidup kita sangat bahagia dan sempurna. Membicarakan orang lain itu hobinya perempuan, kan begitu. Itu yang keempat. Lalu yang kelima, yang terakhir. Apa kebiasaan kita, baik laki-laki maupun perempuan, yang sering kita ulang-ulang padahal itu tidak disukai oleh pasangan kita, yaitu laki-laki pada umumnya lupa momen-momen penting. Coba sungkuni genduari perbapan tenda. Tanggal 3 ngeperjabundu ninta. Dungenda kari sungkuni lah. Lekahan perbapan bagi rukur ya lebih. Nina. Lupa iya. Laki-laki itu biasa lupa tanggal ulang tahun istrinya, betul kan? Lupa tanggal ulang tahun anaknya, mayoritas pasti semua seperti itu. Bahkan ulang tahunnya sendiri pun dia lupa. Aku 3 kali endak kenyataan, ku telepon mamre ulang tahun nih ya. Jajuah Pak, selamat ulang tahun. Me pendeta, ulang tahun aku sendah nih. Nah, sebab lampas telponi kami pagi-pagi. Lupa iya. Suka lupa dengan momen-momen penting, itu laki-laki. Sedangkan perempuan, ini mirip-mirip yang tadi seperti yang sebelumnya. Perempuan itu suka mengeluh di depan suami dan anak-anaknya, tapi depan orang banyak seolah-olah tidak ada masalah. Itu perempuan, jaimnya tinggi. Kalau sama suami dan istri, bisa A sampai Z dia hafal tentang anggota jemaat di gerejanya. Bapak sianuah me Pak, bagenda, nande sianuah Pak, ini itu. Akulah Pak, memang begini, begitu ninta. Tapi bagi Ningka Bindai, kalau depan orang terkesannya selalu oke, kan gitu ya. Terkesannya selalu optimis, bersemangat, padahal nanti di depan suaminya selalu mengeluh, begitu dia. Iya, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Inilah gambaran tentang kehidupan berkeluarga yang tadi coba diulas oleh majalah Time di India. Tentang 5 kebiasaan kehidupan kita yang sebenarnya tidak disukai oleh pasangan kita tapi tetap kita lakukan, kan gitu dia. Tapi kami mau mengaminkan dan mengimani bahwa waktu majalah ini memberi kuesioner, kan gitu ya, kuesioner, mudah-mudahan yang menjadi respondennya tidak ada yang orang Kristen. Amin. Ya. Tidak ada orang Kristen, karena orang Kristen kami rasa tidak seperti itu, kan begitu dia. Demikianlah yang diharapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pada saat itu. Kalau kita lihat tadi teks kita, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, teks kita ini mengibaratkan
Rasul Paulus pada saat itu seperti seorang ayah yang merindukan kembalinya anak-anaknya yang sudah lama hilang, yang tersesat kehidupannya. Karena pada saat itu jemaat Korintus terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran palsu yang ada di sekitarnya. Terpengaruh dengan kebiasaan-kebiasaan kehidupan orang Korintus pada saat itu. Yang paling parah adalah pada saat itu ketika pengajar-pengajar palsu menyebarkan informasi bahwa Rasul Paulus itu bukan rasul Tuhan. Ya. Dan jemaat Korintus percaya akan itu. Sehingga akhirnya sempat terjadi hubungan yang renggang antara Paulus dan jemaat Korintus. Oleh karena itu apa yang tadi kita lihat di ayat 12 ya. Ayat 12. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Kan gitu dia. Karena jemaat Korintus pada saat itu sudah negatif thinking melihat Paulus. Sedangkan Paulus sebagai seorang hamba Tuhan, bagaimanapun situasi jemaatnya, dia selalu mengasihi mereka, selalu mendoakan mereka. Dan untuk itu Paulus menasihatkan orang di Korintus untuk, kan begitu ya, supaya tidak terlalu jauh dari persekutuan Tuhan. Akhirnya kehidupan mereka tidak lagi berkenan di hadapan Tuhan. Paulus mengajak mereka, ayo, jangan mau terkontaminasi dengan lingkungan sekitarmu. Jangan mau terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran yang ada di sekitarmu. Dan Rasul Paulus mengatakan di ayat 14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, teks ini sering diangkatkan ya. Sering diangkatkan dalam rangka untuk seperti inilah khotbah-khotbah pemberkatan perkawinan. Tapi sejatinya teks ini diperuntukkan bukan hanya untuk keluarga-keluarga, tapi untuk seluruh orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Kita mau diajak supaya supaya kita ini semua anak-anak Tuhan jadi pasangan yang seimbang di dalam kita, kan begitu dia. Jangan menjadi pasangan yang seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab apa kata Rasul Paulus? Ini yang menjadi pertanyaan kita lihat, begitu banyaknya disampaikan oleh Rasul Paulus. Kita lihat di teks kita ayat 14. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Kita lanjutkan ayat 15. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Dengan kata lain Rasul Paulus mengatakan bahwa kehidupan anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan itu berbeda dengan kehidupan orang-orang di luar sana. Kan gitu dia. Seperti yang kami sampaikan tadi, ya secara umum tadi, Rio, Gita dan kita semuanya jemaat Tuhan, ini hal-hal yang sering dilakukan oleh suami ataupun istri yang sering menyebabkan rumah tangga tidak bahagia, kan gitu ya. Sudah tahu istrinya berharap supaya suami menjadi pribadi yang pengasih, penyayang, penuh pengertian, mau menunjukkan cinta kasihnya dengan sebuah tanda-tanda, misalnya datang suami masa bodoh, kan gitu ya. Nah, pada umumnya laki-laki itu dibilang tadi penjorok, kan gitu ya. Sudah tahu istri nggak suka, selalu bersungut-sungut menyampaikan itu kepada si suami. Datang si suami masa bodoh, kan gitu dia. Lah gunana kumpoi kambarenda nintaka. Adi aku dengar kasih pekenanakanku si pekena handukku, mela kumpoi kambarenda ninduka kari perbapaan. Jangan, kan begitu. Itu laki-laki dunia, bukan laki-laki Kristen. Dan firman Tuhan berkata pada hari ini, hendaklah kamu menjadi pasangan yang sepadan di tengah-tengah keluarga khususnya. Ya. Apa yang menjadi kesukaan si istri, apa yang menjadi kesukaan si suami, ayo kita lakukan bersama-sama, kan begitu dia. Menarik ya, ini mungkin sering khotbah kita dengar tentang rumah tangga. Kalau sekolah biasanya belajar dulu, ujian dulu, naik kelas, baru dapat rapot, kan begitu ya kalau di sekolah. Tapi di rumah tangga kita dapat rapot dulu ini, Rio, Gita. Setelah nanti ini kamu dapat rapot. Apa itu rapotnya? Surat pemberkatan dari gereja.
bahwa kamu sah menjadi suami istri. Ini dia kan gitu. Dan setelah ini nanti mulai hari ini, jangankan tunggu besok, mulai hari ini kamu sudah belajar. Bahkan bisa jadi nanti kamu akan menghadapi ujian-ujian kan gitu dia. Berbanding terbalik kan gitu. Tidak ada pernah sekolahnya untuk perkawinan. Tidak pernah ada sekolahnya untuk membangun rumah tangga. Selain firman Tuhan kan begitu. Nah, kalau mau jadi sarjana ada sekolahnya. Kalau mau jadi dokter ada sekolahnya kan begitu. Tapi untuk menjadi suami nggak ada sekolahnya, menjadi istri nggak ada sekolahnya, justru belajar di situ bersama-sama kan begitu dia. Dan ingat, menikah itu bukan perkara 1-2 hari, menikah itu bukan perkara 1-2 bulan, 1-2 tahun, tapi seumur hidup. Oleh karena itu mari berusaha. Masa-masa berteman ataupun yang anak muda sering pakai istilahnya pacaran, itu pasti akan berbeda dengan masa-masa perkawinan. Pasti beda. Kuakap kerinang kita gejap kencam ya bagi. Nanti, ya kan, waktu pacaran, pas lagi jalan berdua, ada batu, lalu si perempuan tersandung. Aduh, biasanya laki-laki langsung tangkap tangannya. Aduh dek, hati-hati, lihat jalan ya, kan gitu ya. Tapi setelah menikah, apa yang terjadi? Tersandung si perempuan, si istri. Aduh, apa kata suami pada umumnya? Makanya kalau jalan pakai mata, kan gitu biasanya. Tuhu mamre. Itu biasanya. Tapi kerinduan kita, itu umumnya kan gitu ya Rio ya. Kita itu pada umumnya. Tapi kerinduan kita, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada kita supaya itu tidak terkontaminasi dalam dirimu, dalam hubungan perkawinanmu, rumah tanggamu. Tapi apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupanmu sebagai suami dan istri, itulah yang harus kamu kerjakan dan lakukan. Apa tadi yang disampaikan oleh firman Tuhan kelanjutannya? Bahwa kita, anak-anak Tuhan adalah bait Allah. Kita adalah bait Allah. Dan Allah ada diam bersama-sama dengan kita. Allah yang menjadi Bapa kita dan kita anak-anaknya, itu tadi firman Tuhan sampaikan kepada kita. Dan harapan itu terwujud dalam perkawinanmu, bahwa kamu, keluargamu adalah bait Allah. Untuk itu jadikan Bapa Allah kita sebagai kepalanya, sang pemilik bait itu dan beserta segala orang-orang yang di dalamnya, kan gitu dia. Dan jikalau itu kamu lakukan sepanjang kehidupanmu, percaya kita, kamu akan mendapati keluarga yang bahagia kalaupun banyak tantangan yang harus kamu hadapi. Amin. Kamu akan menjadi keluarga yang diberkati. Ingat Mazmur 128. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan menjalankan firman-Nya. Keluarganya akan diberkati. Pekerjaannya akan berhasil apapun yang dikerjakan oleh tangannya. Anak-anaknya seperti pohon zaitun, istrinya seperti buah anggur, kan gitu. Apa syaratnya? Takut akan Tuhan dan melakukan firman-Nya, melibatkan Tuhan sepanjang apapun yang kita lakukan. Kerinduan kami dan harapan kami selaku hamba Tuhan kepada kita semua keluarga-keluarga. Ini mungkin firman yang selalu kita dengar, tapi entah kenapa jarang sekali bisa kita wujudkan, kita lakukan dalam kehidupan kita untuk membuat mesbah keluarga. Ya. Untuk membuat mesbah keluarga, dalam artian mesbah keluarga ini adalah suami istri paling tidak, kan gitu ya. Kalau anak-anak mungkin dengan kesibukannya masing-masing. Suami istri sebelum memulai hari berdoalah bersama-sama, beribadahlah bersama-sama, kan begitu dia. Sebelum mengakhiri malam hari berdoalah bersama-sama. Dan itu akhirnya mengingatkan perbapan mamre gelah ulah melawan mulih. Biasana di perbapan meriah kapna kedai kopi lanetah na waktu melawan yang mulih. Makanya babana kuncina memang babana kuncina jam 3 tena mulih tading buka mulih ke rumah. Kalau sudah ada nanti mesbah doa kan gitu ya. Kalau ada mesbah doa bahwa setiap jam 11 Pak kita berdoa bersama, pasti si bapak pun berpikir untuk lama pulang dari kedai kopi atau dari rumah temannya. Kenapa? Karena mau buat doa bersama-sama dengan istrinya di rumah. Itu kerinduan kita. Tambah itu, ya, tambah dari itu kita bersyukur ada gereja yang bisa menjadi penuntun kita, wakil Tuhan
mengajari kita harus melakukan dalam kehidupan ini. Gereja memfasilitasi kita dengan ibadah-ibadahnya. Di konseling dan juga di persikapan JR sudah kami sampaikan kepada kamu berdua. Rio, Gita, ketika kamu sudah disahkan dalam pemberkatan perkawinan kudus, secara langsung berdasarkan GBKP, kamu sah menjadi Moria dan Mamre, kan gitu dia. Sah menjadi Moria dan Mamre. Status lu tidak hanya sebatas nyonya Rio, kan gitu ya, suami Agita. Tidak hanya sebatas itu. Tidak hanya sebatas menantu Pak Sembiring, menantu Ibu. Tidak hanya sebatas itu, tapi status lu adalah Moria GBKP dan Mamre GBKP. Oleh karena itu, ayo, kan begitu ya. Perlengkapi diri Indu supaya semakin bisa tangguh dalam menjalani rumah tangga Indu dengan selalu membaca firman Tuhan, melakukan ibadah, salah satunya aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja, kan begitu dia. Baik PA Moria, baik PA Mamre, jangan absen-absen nih ya. Itu harapan kita ya untuk kalian dua ya. Gita bersyukur, kan begitu. Rio boleh bersama-sama kita di GBKP ini, kita percaya ini tidak kebetulan. Ini tidak kebetulan. Semua Tuhan sudah rancang ya Ibu ya. Semua sudah Tuhan rancang, karena kita percaya mereka doakan. Kami dengar Gita dan Rio ini menjalin hubungan sudah 2 tahun, pacaran ya, 2 tahun tapi kayaknya kenalnya sudah 3-4 tahun. Kami percaya dari percakapan konseling yang kami lakukan juga mereka bergumul, bukan tidak, kan gitu dia. Mereka bergumul untuk menetapkan mau kemana ini di bawah hubungan. Dengan perbedaan yang mereka miliki, baik secara adat budaya dan juga secara aliran gereja, kan gitu dia. Mereka bergumul dan saya percaya Bapak dan Ibu keluarga Sembiring dan keluarga Ibu juga pasti bergumul. Apalagi namanya anak, pasti kan didoakan. Dan hari ini jawabannya atas pergumulan yang beberapa tahun ini kami sampaikan kepada Tuhan. Ini jawabannya kata Tuhan, amin. Ini jawabannya, bahwa anakku Rio dan Gita bersama-sama diberkati di GBKP. Tambah keluarga Ibu orang Karo, tambah keluarga Bapak Ribu, suku Dayak, keluarga Dayak, tambah keluarga. Ya di kam kokap lanebo asing me bage, sebab nande vendera pe dari keluarga Dayak, kan begitu dia. Tambah keluarga. Oleh karena itu saat konseling kami sampaikan kepada Rio dan Gita pada saat itu, belajar kan gitu. Melebur masing-masing. Gita tidak egois dengan hanya membawa kekaruannya, tapi jadilah bagaimana keluarga Dayak. Demikian juga Rio tidak egois mempertahankan Dayaknya, tapi melebur menjadi keluarga Karo. Bahkan saya sampaikan, beberapa tahun lagi nanti kita ketemu, saya berharap ketika kalian punya anak, amin, dia tahu bahasa Dayak, dia tahu bahasa Karo. Itu saya sampaikan kepada mereka berdua. Kalian adalah orang yang paling miskin nanti, itu saya sampaikan, ketika nanti hanya bahasa Indonesia kalian ajarkan kepada anak kalian. Karena terlalu nasionalis saya bilang. Kerinduan saya beberapa tahun lagi kita ketemu, ketika kalian punya anak, tahu bahasa Karo, tahu bahasa Dayak. Dia cinta duanya, kan gitu. Ketika dia tanya, setengah darah saya adalah orang Karo, setengah darah saya adalah orang Dayak. Itu harapan, kan begitu dia. Jangan nanti gara-gara kita nasionalis pilih jalan tengah, kan gitu ya. Keluarga di Dayak enggak didatang-datangi lagi, keluarga Karo pun enggak didatang-datangi. Harapan kita tidak seperti itu. Coba nanti ini kami lihat ke belakang ya. Bayangan kami tadi tidak ramai yang ikut, berhubung karena hari kerja, kan gitu. Tapi puji Tuhan hampir terisi kursi-kursi sesuai dengan prokes GBKP ini. Inilah pengorbanan yang mereka lakukan. Inilah pengharapan yang mereka lakukan untuk rumah tangga Andu. Oleh karena itu selamat untuk kamu, keluarga yang kami kasihi. Untuk keluarga Bapak dan Ibu dan juga Bapak dan Ribu, selamat kami ucapkan. Kamu sudah berhasil membawa anak-anak untuk diberkati di tengah-tengah gereja. Mari kita doakan supaya anak-anak kita ini boleh hidup bahagia dan tetap sayang kepada keluarga. Perbedaan-perbedaan yang ada kita aminkan, itu bukan membuat kita jauh, tapi justru merekatkan kita. Itulah kekayaan anugerah yang sampai kepada kamu. Itu anugerah. Banyak orang, saya dulu contohnya, waktu masih muda, biasalah ya anak muda, saya bilang sama bapak mama,
saya nggak mau kawin sama orang karo. Itu dulu. Beberapa kali berteman nggak pernah sama orang karo. Ini kesaksian ini ya. Tapi ternyata Tuhan bilang apa? Tetap jadi orang karo. Gitu dia. Udah segala macam gitu ibaratnya doanya disampaikan dulu, nggak mau sama orang karo. Karena kenapa? Karena biasalah ya. Anak-anak muda masih labil kan gitu, tidak ngerti adat, lalu ikut acara adat kok repot sekali kan gitu kesannya kan. Itu dulu waktu belum bertobat gitulah. Setelah bertobat kembali ke apa yang Tuhan aturkan. Ini puji Tuhan, mereka dipertemukan, makin kaya, luar biasa. Jadi mari kita pertahankan kekayaan kita itu dengan saling menghargai satu sama lain. Kita anggap ibu mertua seperti ibundu, Rio anggap bapak dan mama seperti orang tuandu. Bapak kita yang terkasih sudah duluan menghadap Tuhan, Rio. Anggap bapak kita yang menjadi pengganti, kan gitu ya, bapak mertua ataupun di orang karo bilang mama dan mami. Anggaplah mamandu, ya, sebab kamu kan sudah tarigan ya, arturang kita Rio, kan gitu ya, kalimbubu kami kamu. Itu nggak main-main, kalau di orang karo, kalau dikasih marga itu nggak main-main. Jadi anggaplah mamandu sebagai bapakandu. Kita aminkan dan kita percaya, ketika kamu menjadi keluarga-keluarga yang selalu mengandalkan Tuhan, hidup seimbang satu sama lain, berkat melimpah dalam kehidupanmu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah diperdengarkan pada hari ini, terkhusus untuk Rio dan Agita, dan kami juga semua jemaat Tuhan, agar kiranya kami boleh menjadi pasangan-pasangan yang seimbang di dalam Tuhan. Kami tidak terkontaminasi dengan kehidupan dunia ini. Dan kami percaya Tuhan, sepanjang kami selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, mengimani dan mengaminkan bahwa hidup kami, rumah tangga kami adalah bait Allah. Allah ada di dalamnya, Allah bersama-sama kami dalam menjalaninya, dan Allah memampukan kami bagaimana bersikap menjadi suami, bagaimana bersikap menjadi istri. Sehingga Tuhan, sepanjang perkawinan kami, kebiasaan kami, apapun yang kami lakukan menyenangkan pasangan kami, terlebih juga menyenangkan hati Tuhan. Tuhan kiranya mengurapi firman ini, kuasa Roh Tuhan yang menuntun kami untuk sanggup melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari bersama kita bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan seluruh orang Kristen di semua tempat dan zaman, kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Sekarang kita mempersiapkan diri untuk mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan mengenai persembahan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah memberkati orang yang memberi dengan sukacita. Firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita dan kita hantarkan nanti ke depan, kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 363.
Kita berdoa untuk persembahan kita. Tidak henti-hentinya kami terus mengucap syukur kepadamu Tuhan, atas segala kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan, di mana Tuhan memberikan kami kesehatan, kemampuan untuk tetap melakukan pekerjaan kami, bahkan Tuhan juga yang memberkati setiap pekerjaan yang kami lakukan, dan Tuhan juga yang memberikan kami rezeki, sehingga segala yang menjadi kebutuhan kami di tengah-tengah keluarga juga bisa kami cukupkan. Tanda syukur kami Tuhan, di hari pemberkatan perkawinan kudus anakmu Rio dan Agita ini, kami membawa persembahan kami. Mari Tuhan berkati agar kiranya persembahan ini bisa kami pakaikan di tengah-tengah gerejamu untuk terus mempermuliakan namamu dan juga menumbuhkan iman jemaatmu lewat program-program pelayanan yang kami lakukan. Dan kami percaya Tuhan yang tinggal di kami juga Tuhan tetap berkati agar tetap boleh kami pergunakan, kami pakaikan untuk kebaikan kehidupan kami, mencukupkan kebutuhan kami, dan menjadi penolong juga bagi orang-orang di sekitar kami. Dan kami percaya Tuhan tambah-tambahi rezeki kami, sukses pekerjaan kami, sehingga hari-hari ke depan kami tetap tahu bagaimana caranya untuk mengucap syukur kepada Engkau Tuhan kami. Dan sebentar lagi Bapak, kami akan melakukan pemberkatan perkawinan kudus untuk anakmu Oktorio Yosafat dan Agita Bruce Sembiring. Mari Tuhan perlengkapi kami hamba-Mu, kuasai kami hamba-Mu sebagai wakil-Mu, dan seluruh jemaat Tuhan yang menjadi saksi-Mu, agar bersama-sama memberikan pelayanan yang terbaik pada hari ini. Dan persiapkan kiranya Tuhan Rio dan Gita, Roh Allah bekerja atas dirinya, sehingga prosesi ini nanti boleh diikutinya dengan penuh hikmat, direkam dengan baik-baik oleh perasaan jiwa dan tubuhnya, sehingga benar-benar Bapa, ini sebagai langkah awal bagi dia dalam mengarungi rumah tangga yang takut akan Tuhan. Oleh karena itu Bapa, berkaryalah di tengah-tengah persekutuan kami ini melalui Roh Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita masuk dalam liturgi pemberkatan perkawinan Kristen kepada Ananda Oktorio Yosafat dan juga Agita Melianta Bruce Sembiring. Mari jemaat Tuhan kita persiapkan hati kita. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara berdua telah hadir di tengah-tengah jemaat Tuhan pada saat ini untuk memohon berkat Tuhan Allah bagi perkawinan saudara. Dengarkanlah firman Tuhan tentang dasar perkawinan bagi umat Kristen yang tertulis dalam Alkitab. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Allah menjadikan perempuan, kemudian memberkati keduanya. Demikian juga tertulis dalam Alkitab. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan
manusia. Dengarlah firman Tuhan, khusus bagi pengantin laki-laki. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dengan menyerahkan dirinya demi jemaat. Demikianlah si suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Sebab siapa yang mengasihi istrinya berarti mengasihi dirinya sendiri. Hendaklah suami selalu berlaku sopan dan jujur kepada istrinya. Demikian juga bagi pengantin perempuan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu, karena suami adalah kepala dari istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah kamu senantiasa setia dan hormat kepada suamimu, dan cermat membenahi rumah tanggamu. Perhiasanmu bukan hal-hal lahiriah yang nampak, seperti pakaian, barang-barang perhiasan, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak akan pernah binasa, yang berasal dari roh, yaitu lemah lembut, tenang dan tentram, yang sangat berharga bagi Allah dan manusia. Selanjutnya dengarlah firman Tuhan bagi saudara berdua, baik pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan. Hendaklah saudara seia sekata, seperasaan, mengasihi sesama dengan rendah hati. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, supaya berkat Tuhan senantiasa menyertai kamu. Sempurnakanlah semuanya itu dengan kasih Tuhan Yesus Kristus, karena itulah tali pengikat bagi hidup untuk mendapat damai sejahtera. Damai sejahtera dari Kristus memerintah dalam hati saudara berdua, dan apapun yang kamu lakukan, baik dengan perkataan maupun perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, agar Dia senantiasa berkuasa atas hati dan pekerjaan kamu berdua. Saudara telah mendengar tentang dasar, tujuan, dan panggilan perkawinan. Untuk itu, sebagai hamba Allah, saya mengundang saudara untuk saling mengucapkan janji di hadapan Allah dan jemaat sambil berjabatan tangan. Saya, Dr. Yosafat Tarigan, mengambil engkau, Agita Melianta Beru Sembiring, sebagai istriku, dan dengan ini berjanji untuk menerima engkau dalam senang maupun susah, dalam sehat maupun sakit, dalam suka maupun duka. Saya berjanji untuk menjaga kekudusan perkawinan kita sampai Allah memisahkan kita melalui kematian. Saya, Agita Melianta Beru Sembiring, mengambil engkau, Oktorio Yosafat Tarigan, sebagai suamiku, dan dengan ini berjanji menerima engkau dalam senang maupun susah, dalam sehat maupun sakit, dalam suka maupun duka. Saya berjanji untuk menjaga kekudusan perkawinan kita sampai Allah memisahkan kita melalui kematian.
Saudara dipersilahkan untuk berlutut dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang kasih, kita sungguh berbahagia. Oktorio Yosafat dan Agita Melianta Bruce Sembiring telah diberkati oleh Tuhan kita dalam rumah tangganya. Oleh karena itu, tanda sukacita kita angkatkan pujian kita dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 318, berbahagia tiap rumah tangga. Kita nyanyikan dalam bahasa Karo. Pasung-pasung Tuhan di batanu, pokang si terserah. Bahanlah Tuhan Yesus mantepenu, rasur-rasur si kaulisu. Amin si jujur penjabunu, keras ukur peras beraten. Lah kegalangan dibeskan pengepan, lalu sampai sembiring mati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur dan bersukacita atas segala kebaikan-Mu, kasih dan juga penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Dua anak manusia yang selama ini sudah menjalin kasih, telah Tuhan materaikan dalam pemberkatan perkawinan kudus pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur Bapa. Kami percaya Tuhan tetap menjadi pengikat antara anakmu Oktorio Yosafat dan juga istrinya Agita Melianta Bruce Sembiring. Sehingga Bapa, ketika mereka mengarungi rumah tangganya, Tuhan yang selalu menjadi kepala, Tuhan yang selalu menjadi guru dalam kehidupannya. Sehingga Bapa, damai sejahtera, damai sukacita yang datangnya dari Tuhan tetap menyertai kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu ini menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, yang selalu menyenangkan hati Tuhan, dan berkat Tuhan melimpah atas kehidupan mereka, sehingga apapun yang tangan mereka kerjakan boleh berhasil. Bahkan Tuhan perlengkapi keluarga ini dengan hadirnya anak-anak di tengah-tengah keluarga, dan ini semakin menyenangkan kehidupannya, dan akhirnya mereka juga selalu menyenangkan hati Tuhan. Dan terima kasih juga Tuhan buat kedua belah pihak keluarga
yang sudah membesarkan, yang sudah mendidik, membimbing anak-anak kami ini, baik dari keluarga Sembiring, keluarga Tarigan, dan khususnya keluarga Rio Yosafat. Harapan kami Tuhan tetap sehat panjang umur setiap orang tua kami ini, tetap boleh berbahagia, menyaksikan anak-anaknya boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terus berikan umur yang panjang kepada orang tua dan semangat dalam menjalani kehidupan ini, sebab dia percaya Tuhan selalu beserta mereka. Dan terima kasih buat seluruh jemaat Tuhan yang boleh hadir menjadi saksi Tuhan atas pemberkatan perkawinan anakmu ini. Tuhan juga yang memberkati kehidupan kami, sehat, sukacita, dan selalu dilimpahi dengan berkat-berkat Tuhan, dan tetap ikut menopang Rio dan Gita dalam perkawinannya untuk boleh menjadi keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan anak-anakmu, keluarga Oktorio Yosafat dan Agita Melianta Bersembiring hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Selamat. Oke. Selamat, pelan. Oke. Berhadapan. Kita tukar cincin. Saatnya pengantin akan mengenakan cincin satu sama lain. Suami akan memberikan cincin kepada istrinya dan istri juga akan memberikan cincin kepada suaminya. Dan cincin ini sebagai tanda pengikat kasih mereka, simbol cinta mereka untuk tetap saling setia, saling mengasihi satu sama lain. Yang besar gitu ya. Yang besar gitu ya. Gita, istriku, pakailah cincin ini sebagai lambang tanda bahwa cintaku dan kesetiaanku kepadamu. Suamiku, saya sematkan cincin ini sebagai lambang kekudusan cinta kita. Yang kanan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya pengantin akan memberikan bunga kasih kepada orang tua yang sudah membesarkan selama ini, sekaligus orang tua yang sudah menjadi orang tua Rio. Kepada keluarga perempuan terlebih dahulu kami persilahkan.
Sujud syukur kami kepada Tuhan untuk setiap orang tua kami yang sudah melahirkan dan membesarkan baik Oktorio dan juga Agita, dan juga orang tua kami yang sudah menghantarkan agar kedua ananda boleh diberkati dalam perkawinan kudus ini. Sehat-sehat, panjang umur, Tuhan selalu memberkati orang tua kami. Kami persilakan untuk duduk kembali sambil kita mempersiapkan diri. Atas syukur kita kepada Tuhan, liturgi pemberkatan perkawinan kudus Oktorio dan Agita boleh berjalan dengan lancar. Kita kembali mau menyerahkan persembahan ucapan syukur kita yang kita antarkan nanti ke depan dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415, Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Saatnya kita mendengarkan persembahan pujian Kor Moria se GBKP. Manbanta Kerina Moria, mari rarudas kita Kerina Tedis. Lagu ini dinyanyikan oleh kaum ibu di tengah-tengah gereja GBKP Pontianak sebagai doa buat anak kami yang baru menerima pemberkatan. Narukan anak duki
kunci kita gundul. Lagu ini berisikan doa kepada keluarga yang baru diberkati dalam sebuah perkawinan, agar kiranya Tuhan tetap yang memberkati keluarga hidup dalam damai sejahtera. Kita sungguh bersyukur telah tiba di penghujung ibadah pemberkatan perkawinan kudus Oktorio Yosafat Tarigan dan Agita Melianta Brusembiring. Oleh karena itu kita akan bernyanyi memuji Tuhan. Kami mengundang seluruh jemaat untuk bersama bangkit berdiri. Dan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 410 bait 1 dan 2. Kita menutup kebaktian kita pada hari ini dengan bersama kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Mari bersama-sama kita mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus
kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya, yang memberkati kamu. Amin. Puji Tuhan, ibadah pemberkatan kudus ini sudah boleh berjalan dengan baik. Untuk itu, mari kita masuk ke dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Bapa, terima kasih. Saat teduh selesai, jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Ya. Ya, sehubungan dengan petugas catatan sipil sudah hadir di gereja ini, maka kami harapkan